The Compound Effect. Pengarangnya adalah Darren Hardy. Sebagian dari PowerPoint ini diambil dari isi dari buku ini. Jadi saya mengutip apa yang Darren Hardy kerjakan. Nah, saya juga ingin mengutip dari Pariko. Pariko itu selalu bilang, ketika kita sharing, sebenarnya bukan memberikan suatu informasi yang baru, tapi mengingatkan. Nah, sama Darren Hardy juga bilang, sebenarnya banyak dari kita yang memiliki cukup informasi. Yang perlu kita lakukan adalah mengingatkan kembali hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita bicara mengenai the compound effect, definisinya sebenarnya ini. Small, seemingly insignificant steps completed consistently over time will create radical difference. Jadi, compound effect itu prinsipnya sangat sederhana. Ketika kita melakukan hal yang kecil, nampaknya tidak berarti, tapi ketika kita melakukannya secara konsisten dalam suatu waktu tertentu, maka akan ada perubahan yang dahsyat. Jadi small, seemingly insignificant step completed consistently over time will create radical difference. Nah, yang menarik lagi, dia bilang quote ini juga, "You'll never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine." Jadi dia juga bercerita tentang satu hal yang sebenarnya menarik. Untuk kita bisa berubah secara dahsyat, itu ternyata bukan melakukan sesuatu yang besar. Tapi dia bilang, lakukan sesuatu tiap hari. Dan ketika kita melakukan itu tuh sebenarnya hal-hal sederhana yang merupakan rutinitas kita katanya. Nah, waktu awal saya menemukan buku ini, saya tuh sampai tercengang gitu, oh benar, apakah benar sih seperti itu atau enggak? Kita akan lihat beberapa poin terkait dengan the compound effect. Sebenarnya karena saya orang fisika, jadi harus mengutip Albert Einstein. Ini foto Albert Einstein yang kelihatannya ganteng di sini. Dan dia pernah bilang sedikit yang berhubungan dengan compound. Tapi bukan compound effect, tapi compound interest. Dan saya pikir ini sangat relevan dengan compound effect. Nanti kita akan lihat kenapa gitu. Sederhana yang Einstein pernah katakan, itu the most powerful force in the universe is actually compound interest. Terus dia tambahkan sedikit lagi. Dia bilang ketika dia bicara tentang compound interest, it is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it. Ini berhubungan dengan pinjaman ke bank. Jadi bank itu kenapa pintar? Karena dia menerapkan apa yang disebut dengan compound interest. Nah, bank itu mengerti gitu. Jadi dia mendapatkan banyak uang dari compound interest. Tapi kita yang kadang-kadang suka minjem ke bank, yang bayar compound interest. Nah, nanti kita akan lihat gimana cara kerja si compound interest ini. Sedikit nggak perlu fisika karena ini lebih ke compound. Ini suatu pertanyaan ya berhitung sedikit. Pertanyaan ini pun sangat sederhana. Kalau misal kita diberikan sebuah pilihan, manakah yang akan kita pilih? Saya akan tanya ini ke Bu Susan aja. Yang lain boleh memperhatikan kira-kira gimana nih perbandingannya gitu ya. Kalau misal saya kasih nih ya 100 rupiah. Ini uang jajan saya waktu kelas 3 SD, saya dapat 100 rupiah dari orang tua saya. Nah, janjinya adalah kalau hari ini saya kasih 100 rupiah, besok saya kasih 200. Besoknya lagi saya kasih 400. Udah gitu 800 selama 30 hari. Nah, Ibu Susan pilih mana? 100 rupiah yang berlipat 2 selama 30 hari atau 10 miliar rupiah? Waduh, saya belum berhitung secara cepat. Ketika selama 30 hari itu dikali lipat terus-terusan, besar mana ya Pak sama 10 miliar tuh? Oke, mending mana? 10 miliar tuh bisa beli rumah di Singasana 3 buah. Kayaknya kalau secara cepet sih kayaknya 10 miliar dulu ya Pak. Tapi kalau yang 10 miliar ya. kalau di total-total ternyata 100 rupiah berlipat 2 selama 30 hari lebih besar dari 10 miliar, kayaknya saya pilih yang itu deh, Jadi kalkulatornya pilih kurang mana cepet. nih? 100 rupiah yang berlipat 2 selama 30 hari atau 10 miliar? 10 miliar deh kalau gitu. 10 miliar ya. Oke, menarik. Saya mau nanya satu lagi. Pak Riko, pilih yang mana Pak Riko? 100 rupiah berlipat 2 selama 30 hari atau 10 miliar rupiah Pak Riko? Karena Bu Susan udah 10 miliar, saya yang 100 aja, Pak. Yang 100. Kalau saya naikin jadi 20 miliar, pilih mana? Mesti ngitung, Pak. 20 miliar kayaknya. 20 miliar ya. Nah, yang menarik adalah seperti ini. Jadi kemarin saya iseng nih melakukan perhitungannya. Ternyata 100 rupiah berlipat 2 selama 30 hari, ini tuh hitungannya seperti ini. Jadi di hari pertama memang cuma 100, hari kedua 200, hari ketiga 400, hari keempat 800, bahkan sampai hari ke-15 itu baru 1.700.000. Kemudian kita tunggu lagi gitu ya, hari ke-16, 17, 18, 19 itu baru 27 juta, 20, 55 juta, 21, 108 juta. Tapi ketika sudah mencapai hari ke-28, maka jumlahnya itu udah 13 miliar. Dan hari ke-29 itu 27 miliar. Dan di hari ke-30 itu tuh 55 miliar. Jadi kalau tadi saya tawarkan ke Bu Susan, uang yang kelihatannya sangat tidak berarti ini saat ini, rupuk juga nggak kebeli, ternyata setelah 30 hari itu 5,5 kali lipatnya. Kalau dibandingkan dengan yang Pariko, itu 2,5 kali lipatnya. Yang menarik lagi apa? Suka kecepatan ngomong. Ini grafiknya ya. Jadi kalau misal kita lihat dari hari ke-1 sampai hari ke-24, kelihatannya itu nggak ada apa-apanya. Dia baru kelihatan ada apa-apanya itu setelah hari ke-28, 29, 30.
Jadi kalau di dalam buku itu dia bercerita, ya mungkin di hari-hari pertama tuh kita sirik ngeliatin orang yang punya 10M tadi gitu. Dengan 10M udah bisa makan-makan, ngopi-ngopi setiap hari. Tapi kalau uang kita 100, 200, 400, bahkan sampai hari ke-7 pun nasi bungkus belum dapat. Sampai hari ke-28 baru kita bisa melihat, oh ternyata itu lebih banyak daripada 10M. Nah ini menarik karena mengajarkan kita tentang satu hal yang disebut dengan kesabaran. Suatu hal yang kecil itu nggak selalu instan, tapi perlu waktu untuk bisa beraktif. Nah yang menarik, ternyata ada contohnya katanya. Contohnya itu adalah satu orang yang sangat terkenal, yaitu Warren Buffett. Dia pernah menjadi orang kedua terkaya di dunia, dan ketika disimulasikan harta kekayaannya, ternyata sama juga. Jadi dia baru mulai kaya setelah umur 10-an, dibandingkan dengan orang-orang kaya di dunia, 40-an juga dia sebenarnya udah kaya banget. Dan pada saat umur 83, mungkin dia mencapai puncaknya sebagai salah satu top 10 orang terkaya di dunia. Kita bisa lihat juga kekayaan dia meningkat mengikuti prinsip compound effect ini. Compound itu yang berhubungan dengan compound interest atau keuangan gitu kan. Nah sekarang kita udah tahu teorinya. Yang menarik adalah apa? Anthony Robbins, ini motivator terkenal di dunia, pernah bilang bahwa tahu aja itu sebenarnya nggak cukup. Orang Chinese dulu selalu bilang knowledge power, tapi Anthony Robbins mengubah sedikit terminologi tersebut. Dia bilang knowledge is not power. Apa? Karena knowing aja belum tentu bisa mendapatkan sesuatu. Knowledge is not power, tapi knowledge is only potential power. Yang power itu adalah action-nya. Itu kata Tony Robbins. Kita lihat contohnya gimana? Contohnya tuh banyak dokter, 44%, kalau dokter itu cowok, kemungkinan besar overweight. 44% of male doctors are overweight. Jadi dokter ini tahu kalau dia gendut nggak sehat, tapi statistik bilang apa? 44% dari male doctors are overweight. Jadi meskipun dia tahu, belum tentu dia mengerjakan, ibaratnya gendut kayak saya. Yang menarik lagi apa? Banyak juga orang-orang pinter, orang-orang cerdas itu ternyata nggak punya uang. Mereka bilang itu namanya broke genius gitu. Jadi orang-orang pinter yang banyak teorinya ternyata nggak terlalu kaya gitu. Jadi setuju sih saya sama si Tony Robbins bahwa ketika kita mengetahui sesuatu, belum tentu kita melakukannya. Dan ketika kita tidak melakukannya, belum tentu kita bisa mendapatkan sukses tersebut gitu. Saya pernah nonton satu film namanya The Matrix, salah satu film favorit saya, dan dia bilang satu hal, ini Morpheus bilang ke Neo itu jagoannya, dia pernah bilang seperti ini. Neo, sooner or later you're going to realize, just as I did, there's a difference between knowing the path and walking the path. Jadi jangan cuma di dalam kehidupan kita itu tahu aja, kita harus melakukannya. Ketika disebut dengan melakukannya itu adalah walking. Kita akan coba lihat sedikit gimana sih. Nah, yang menarik lagi adalah ternyata untuk berubah itu yang kita perlu lakukan adalah mengambil keputusan. Itu adalah decisions ya. You're always one decision away from a totally different life. Itu kata buku tersebut. Dia bilang, oke, kalau kita mau berubah, apa yang harus kita lakukan? Pilihlah sesuatu yang baik. Maksudnya gimana? Nanti malam misalnya, ketika kita mau pilih makan burger atau mau pilih makan sayur, dalam konteks ini salad. Mana yang lebih sehat? Burger atau salad? Harusnya salad. Kalau mau minum apa? Coca-Cola atau air putih? Harusnya air putih. Kenapa nggak Coca-Cola? Karena itu gula. Pilihan-pilihan kita menentukan apakah itu akan menuju pada kesuksesan atau menuju pada kegagalan. Dan pilihan-pilihan yang kita lakukan itu biasanya bentuknya adalah sesuatu hal yang sangat sederhana. Makan burger atau makan salad? Minum Coca-Cola atau minum air putih, ngobrol dengan teman untuk prospek atau ngobrol untuk menggosip misalnya, suatu hal yang sebenarnya sangat sederhana. Tetapi hal-hal yang sangat sederhana itu biasanya akan menentukan masa depan yang nggak langsung gitu. Dia bilang ketika kita melakukan satu pilihan, hasilnya itu bukan langsung, bukan besok, tapi lama. Results happen over time, not overnight. Work hard, stay consistent, and be patient. Ini adalah trap, kata dia. Coba kalau misal kita makan donat, terus tiba-tiba naik 100 kilo. Kan ada nggak orang yang makan donat? Gitu. Tentu nggak ada. Karena begitu kita makan satu bite, akan jadi gendut, kata dia. Tapi kalau biasanya orang yang makan donat gimana? Makan donat enak, gitu kan? Besoknya makan donat lagi. Lakukan itu selama 20 tahun, akibatnya seperti orang ini. Sama juga, banyak orang kenapa merokok misalnya. Mereka melihat bahwa orang-orang yang merokok dan masih muda itu tampaknya cool, gitu, atau ganteng, atau menarik. Akibatnya kapan? 30 tahun, 10 tahun, atau mungkin 50 tahun kemudian. Darren Hardy bilang, kalau semua perokok tahu, begitu dia merokok, besoknya kena kanker paru-paru, pasti nggak akan laku. Justru orang-orang melihat, wah orang-orang yang merokok itu ganteng, cool, jadi mereka merokok. Akibatnya baru kelihatan 30 tahun kemudian. Sama juga ketika kita berolahraga nih, ketika kita memutuskan untuk berolahraga tuh, yang awalnya 100 kilo, nggak mungkin menjadi 50 kilo dalam waktu 2-3 hari. Ini perlu waktu. Sama juga orang yang kurus untuk bisa menjadi star seperti ini nggak akan terjadi dalam waktu 2 atau 3 hari. Ini perlu waktu. Nah, setiap keputusan yang kita ambil biasanya perlu waktu untuk bisa mencapai hasilnya. Nah, di situ kita perlu sedikit sabar gitu. Ini yang dia tekankan, the process of becoming is stressful, painful, and slow. You just need to be patient and be consistent. Stressful, painful, and slow, and you just need to be patient and consistent gitu ya. Nah, dia cerita, misalnya ada tiga
3 orang temannya. Yang pertama dia sebut namanya adalah Scott. Suatu hari Scott itu ngebaca buku Compound Effect dan mendengarkan ceritanya. Dan dia bertobat dan dia bilang, oke, mulai hari ini saya akan membaca 10 halaman. Kemudian pada saat saya bekerja, pada saat saya nyetir mobil ke tempat kerja, saya akan ngedengerin deh CD-CD motivasi. Saya juga berjanji untuk nggak jajan. Jadi mengurangi 125 kalori per hari. Kemudian dia bilang, biasanya saya minum janji jiwa yang agak manis. Kali ini saya ganti deh janji jiwa itu sama air putih biasa. Dan saya akan jalan 1 hari itu 1,5 kilo. Dan untuk mengejar target dari bos saya, Ci Helen, saya akan telepon lebih banyak orang, siapa tahu dapat orderan. Dan di rumah, saya akan melakukan 5 minute talk dengan anak-anak dan istri Scott yang berubah. Kemudian ada Larry. Larry ini bilang, rajin banget sih lo, Scott. Saya mah mau tetap seperti ini aja. Ini adalah orang-orang yang biasanya ada di kantor-kantor kita. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau berubah. Makanya disebutnya sebagai status quo. Tapi ada juga orang yang bilang, ngapain sih seperti itu? Udah, saya mah mau lebih males sedikit, saya akan jajan setiap hari. Kemudian saya akan mulai berhenti olahraga, lebih baik nonton. Dan pada saat, karena di seberangnya di coffee shop, dia bilang, ya saya juga akan minum yang manis-manis lah setiap hari daripada air putih. Dan saya cuma akan duduk. Dan saya akan mengurangi jumlah telepon saya ke toko-toko, 1 atau 2 aja. Dan di rumah, kalau udah saya capek, udah saya tidur aja. Jadi ada 3 orang yang awalnya sama, Scott berusaha untuk berubah, sesuatu hal yang sangat bisa kita lakukan. Ada yang diem aja, tapi ada juga yang berubah, tapi berubah ini menjadi lebih jelek. Nah, apa yang terjadi? Darren Hardy membuat eksperimen ini dan dia lihat 1 bulan ada yang terjadi. Sama aja antara Scott, Larry, dan Brad. 2 bulan juga kelihatannya masih sama-sama aja. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nggak terlalu ada perubahan. Bahkan dia menunggu 10 bulan pun belum kelihatan perubahan tersebut terjadi. Tapi di sekitar bulan 20 mulai kelihatan ada sedikit perubahan. Dan katanya setelah 27 bulan, itu berarti hampir 2,5 tahun, baru ada efek yang benar-benar kelihatan secara. Nah, kemudian dia melihat gitu, apa sih yang membuat perubahan antara Scott, Larry, dan Brad ini? Ternyata setelah 2 tahun 7 bulan, Scott ini sudah membaca 47 buku. Dia bilang dibandingkan dengan orang Amerika, rata-rata ketika seseorang sudah selesai S1-nya, jumlah buku yang mereka baca setelahnya itu cuma 3 gitu. Scott dalam 2 tahun telah membaca 47 buku dan mendengarkan audio motivasi sebanyak 465. Bayangkan efeknya tadi ya. Padahal itu cuma 10 halaman per hari dan 30 menit per hari. Selama 2 tahun, harusnya dia sudah berkembang di sini. Kemudian dari makanan yang dia kurangin, gitu. Harusnya dia sudah bisa mengurangin sekitar 3 kilo. Dan karena meminum lebih banyak air, lebih sehat, ini juga sama ya. Jadi kalau mau turun 5 kiloan, itu katanya sederhana. Kurangin aja, jalan aja, 1 hari 2.000 step tambahan. Kemudian ngobrol aja lebih sering dengan istri dan anak. Dan lakukan aja 1 telepon per hari tambahannya. Mudah-mudahan hal tersebut bisa membuat kita lebih baik. Dan itu yang terjadi dibandingkan dengan Larry, yang karena tidak ngapa-ngapain, tidak mengalami peningkatan. Tetapi karena orang lain sudah mengalami peningkatan, berarti dia mengalami penurunan. Apalagi Brad, yang gara-gara kebiasaannya yang kurang baik, dia jadi menambah beratnya, nambahnya 3 kilo, tapi kesehatannya pun mulai bermasalah. Karena gulanya ada potensi untuk kena diabetes katanya. Ada potensi untuk kena heart attack. Ada potensi untuk tidak mencapai targetnya. Dan karena kurang ngobrol sama istri dan anak-anaknya, mungkin juga di rumahnya bisa kurang harmonis. Suatu hal yang tampaknya sederhana yang dilakukan oleh 3 orang ini, tapi mungkin setelah 27 bulan baru kelihatan. Itu yang dia bilang ya, choices itu adalah pilihan kita. Choices tersebut akan mengubah behavior kita, kebiasaan kita, dan lama-lama itu akan menjadi habit. Small, smart choices plus consistency plus time itu akan membuat radical difference. Konon, kata buku ini. Yang bisa kita lakukan katanya apa? Jangan berpikir yang muluk-muluk. Kita selalu berpikir tuh, ayolah kita lakukan sesuatu yang hebat. Ayo kita lakukan sesuatu yang wow. What is the breakthrough? What is the next breakthrough? Bukan. Kata dia, few high leverages discipline, practice every day. Lakukanlah sesuatu yang kecil tapi konsisten kalau kita ingin menghadapi kemajuan. Dan dia bilang juga, kebalikannya berlaku loh. Kalau misal kita pengen mundur, lakukanlah sesuatu yang kecil setiap hari. Yang salah, kita akan mengalami kemunduran. Tinggal, kata dia tuh, pilih mana yang kamu mau menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Ingat, ini Jim Rohn, salah satu motivator yang terkenal juga, dia bilang, what is easy to do is also, jadi sesuatu hal yang mudah itu sangat gampang untuk kita abaikan. Dan sesuatu yang mudah itu, what is to do is also easy not to do. Sesuatu yang mudah dilakukan itu, mudah juga untuk tidak dilakukan. Ketika kita diberikan pilihan, mau makan yang enak atau mau makan yang tidak enak. Mudah untuk memilih yang tidak enak, tapi mudah juga untuk memilih yang enak. Tetapi ketika kita melakukan pilihan yang tidak enak berkali-kali, mungkin hasilnya akan lebih baik. Jadi, dia bilang, ya, untuk sukses itu sebenarnya sederhana, lakukanlah sesuatu yang baik berulang-ulang, mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jangan anggap hal itu sulit,
jangan anggap hal itu mudah, karena dari semua orang, cuma 5% katanya bisa berhasil melakukan hal. Ceritanya sih, compound effect itu, saya rangkum kembali, small, seemingly insignificant steps completed consistently over time that will create radical difference. Dan yang dilakukan oleh orang-orang sukses ini sangat sederhana, karena mereka melakukannya dengan konsisten, maka mereka bisa step by step, day by day, your choice will shape your actions until they become habits, where practice makes them permanent. Ya, itulah sedikit dari saya. Kayaknya cukup untuk kita berdiskusi. Terima kasih banyak atas waktu yang Bapak Ibu sudah luangkan untuk mendengarkan sedikit celotehan saya. Every day, over 150,000 people die. That's over 6,000 people every hour, over 100 people every minute, and about 2 people every single second. That means since you started watching this video, about 20 people have already died. And some of these people got hit by cars, others fell off a cliff, others may have had a heart attack, and others may have simply passed away from natural causes. Death is one of those things that every single living thing on earth has in common, and death does not discriminate against your skin color or your political beliefs or where you were born or how much money you have. No one can escape the incurable disease that we all are blessed with from birth called life. And it's interesting because even though we all logically know this, very few of us have really internalized this. How many of you have really sat down with your eyes closed in an empty room and truly imagined what your funeral would look like? Like, who would even be at your funeral? Who would be there out of pure obligation and politeness? And who would be there because they actually wanted to be there? What would people say about you? What would they remember? And it's weird because you'd think because we all have this terminal disease called life that we all would be more sympathetic and loving with one another. I mean, this life disease really is the one thing that all human beings have in common. Because in 120 years from now, every single human being on Earth will be dead, and a brand new set of humans will be alive. And then in another 120 years after that, another brand new set of people will be alive. And this is the cycle of life. It just goes on and on and on. And when you start thinking about life like this, you really start to realize how short our time here on Earth really is. And you also start to realize that we all are on this journey together as one. And it also makes you question the way most people interact with one another. Like, why do so many people get so angry with each other? Or why do people argue with each other? Why do people physically harm one another? Why are there so many parents who yell at their kids or even beat their kids? Why do so many spouses who supposedly love each other fight all the time? Why are there siblings who don't speak to each other to this day over some disagreement that took place years ago? Why do best friends talk badly about each other behind each other's back? Why do human beings behave like this? I think a part of it is because we really have not sat down to really think about what the true meaning of life is. And I also think that most people really have not come to terms with the fact that they are not going to be here forever. And to be honest, I don't really claim to know what the true meaning of life is. Okay, I think it's something that our human brain can't fully logically understand. It would kind of be like trying to explain consciousness to a dog or a cat or something. They just can't understand it. However, what I will say is there are some things that I think everyone should know. And I think the first step to actually understanding a topic like the meaning of life is to first align ourselves with the 4 truths of the universe. And the first truth is the truth of cause and effect, which means that every single thing you do or say has some kind of effect on the world around you and yourself. For example, let's say a number of years ago you lost your temper and you got really mad at a loved one in your life. This could be a family member or a friend or even that random person on the street. That one single incident where you lost it will have a lingering effect on that person to this day. Now, with that being said, it doesn't have to be some huge effect. It could be a very mild and small effect, and it could be buried deep within their subconscious that isn't necessarily visible on the exterior. But make no mistake, the effect is there, and it will always be there, and there is nothing that you can do to undo that.
And the reason why most people hate hearing this is because it instantly makes them accountable for every single thing that they have ever done. And being held accountable is something that most human beings hate. Now, to be clear, I'm not saying that we should all dwell in the past and feel sorry for ourselves, but what it does mean is that going forward, you should be very conscious of the things that you say and the things that you do within this world. And if you feel like you behaved in a way or you really lost it on someone, you can always apologize to that person, because it is never, ever too late to say, I'm sorry. And the second truth of the universe is the law of impermanence, which means that every single thing here on Earth is temporary, like our bodies, our minds, our relationships, even our brains, even the video that you are watching right now. This video will probably be gone one day because the sun could explode and every single thing could be gone within a second. And funny enough, this is actually a good thing, and it shouldn't really make you feel bad or sad because it's none of those things. What it should make you do is really cherish each and every single moment that you have here on Earth. And to be clear, they don't have to be these big special moments. They can be any moment, like that one time where you laughed so hard that tears fell from your eyes, or maybe it was that time where you simply were sitting alone and you were just gazing at the sunset. Because all we really have in this lifetime is the present moment. And the third truth is the law of suffering and attachment. Any time that we become attached to something or someone, you are basically making a contract with yourself to be unhappy. Because like we just discussed, nothing here on Earth is permanent, which means that you will eventually lose that loved one, or you will eventually lose that watch or that car or that family member. Even your own body, you are going to lose. And the fourth truth is that we all are going to die one day. And the death truth is typically the toughest one for most people to accept because it often makes people really sad. But death does not have to be this horribly bad thing or even a sad thing, because without death, the moments with our friends or our family would not really be that special or deep. Without death, everything would eventually become dull and meek and gray, and there would be no incentive to really love and cherish the moments that we have with one another. There would be no incentive to really laugh deeply or love deeply or even to be present. And these are the things that truly make life rich and worth living. And on top of that, death is one of those things that truly does connect all of us because it makes you realize that you and the 7 other billion people here on Earth really are all on the same team, because this is our time. This is our time to collectively live life to the fullest as one. So the next time that you feel the need to yell at that loved one, or to yell at that person who cut you off in traffic, or to get revenge on that person who wronged you in the past, just remember that you are choosing to actively hurt your very own teammate. Make every moment count. Love deeply, laugh deeply, and be present to the moment. Because at the end of the day, all we really have in life is the present moment. So don't let it go to waste. Kita ini hanya hidup satu kali. Pilihlah pilihan-pilihan yang bijak supaya masa depan kita ini menjadi lebih baik, bukan cuma buat kita tapi buat setiap orang yang berhubungan dengan kita. Saya bersyukur bisa ada di LTI ini, jadi tiap minggu bisa mendengarkan hal-hal yang memotivasi kita dan menjadikan kita lebih baik. Jadi teman-teman jangan jemu-jemunya mengikuti LTI untuk terus memotivasi kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya, terima kasih sudah join. Saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera, salam sehat selalu.